Rasulullah begitu berkorban dengan 2 ekor kabsyain amlahain. Rasulullah pernah berkorban dengan 2 ekor kibas yang berwarna putih. Nah, kemudian di korban pertama, kibas pertama, ketika beliau mau menyembelihnya, beliau berdoa, Allahumma hadza anni wa an ahli. Ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku. Rasulullah mengkasatkan untuk keluarga, dan maka keluarga Rasulullah, keluarga besarnya semua dapat pahala dari kurban Rasulullah dari seekor kibas. Lalu kibas yang kedua baru Rasulullah berdoa, Allahumma hadza an ummati man lam yudahi. Ya Allah, ini dari umatku yang tidak bisa berkurban atau yang tidak berkurban. Jadi ini niat dari Rasulullah. Oleh karena itu jangan khawatir. Satu orang berkurban dalam satu keluarga, itu pahala diniatkan untuk keluarganya, semuanya mendapatkan pahala itu. Dan jadi jangan dipersempit-persempit, ya, sehingga ada orang yang mengira bahwa siapa yang ditaruh nama hanya dia yang dapat keluarga. Yang dapat keluarga, apakah enggak salah jujur ibu nonya? Yang dapat pahala kurban tidak, Bapak Ibu. Hadis riwayat Tirmizi lain juga menyebutkan di masa Nabi seorang sahabat membawa seekor kambing, yudahi bisyad, dia sembelih seekor kambing, lalu dia berniat lahu wa li ahli, untuknya dan untuk keluarganya, dan langsung diterima dan tidak ada penyanggahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan merasa bahwa siapa yang ditaruh namanya itu yang dapat pahala. Kekhawatiran ini menyebabkan biasanya istri itu minta kepada suami untuk dijatahkan namanya. Dia mengatakan bahwa abang, tiap tahun abang yang dapat nama, yang dapat pahala, kami enggak dapat. Ini akibat pemahaman ini yang pertama ni. Maka dia taruhlah nama istri di tahun itu, padahal yang beli kurban suami. Ditaruh nama istri yang dapat pahala. Kalau pemahaman itu istri, suami tidak dapat pahala. Kira-kira suami ini pintar atau agak enget-enget sedikit? Dia yang beli kurban, dia taruh nama istri, dia tidak dapat apa-apa, padahal uang dia semua jerih payah dia. Ini akibat pemahaman seakan-akan yang ditaruh nama dia dapat pahala. Belum lagi ada 10 orang anak, semuanya minta jatah. Tahun berikutnya kasih nama anak pertama, kasih nama anak kedua, gara-gara merasa pahala tidak dapat untuk bersama. Kalau satu orang istri 10 orang anak, tahun keberapakah suami mendapatkan pahala kembali? Tahun ke-12 baru dapat lagi. Kalau itu pemahamannya, maka 12 tahun suami belau kambing hanya berpuak tepu. Makanya jangan buat pemahaman sendiri. Kuncinya, kalimat kunci, pahala dapat semua. Boleh bersyarikat pada pahala, itu kuasa Allah, boleh bersyarikat. Bagi Allah kecil untuk berbagi-bagi pahala, kecil sekali bagi Allah, ya. Jadi pahala bersyarikat, tetapi yang tidak boleh bersyarikat pada jumlah. 1 ekor kambing tetap harus 1 orang. Tidak boleh suami dan istri bersyarikat pada seekor kambing. Jadi tidak boleh ada berniat kita berdua kurban tahun ini seekor kambing, tidak ada prosedurnya. Jadi 1 ekor kambing tetap pada 1 orang. Boleh bersyarikat 7 orang pada 1 sapi. Itu maksimal. Itu maksimal. Maksudnya tidak boleh lebih daripada 7. Kalau berkurang malah lebih besar pahalanya. 3 orang enggak sampai 7. Lalu berkurban pada 1 lembu, itu lebih besar pahalanya. Berarti mereka bertiga untuk menyembelih seekor lembu. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, ini kurban, ternyata kita yang berkurban bisa merasakan semua kemuliaan dari hasil kurban, yaitu semua keluarga bisa mendapatkan pahalanya.